Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apakah kalian sudah menonton video pengantar mengenai kilas balik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan? Insya Allah sudah ya. Kita bisa mengambil hikmah bahwa untuk sebuah kemerdekaan diperlukan pengorbanan. Dan mengawali materi di tahun ajaran baru 2020-2021, Ibu menyampaikan kalimat mutiara sebagai penyemangat kalian siswa kelas 12 bahwa kalian perlu bermimpi setinggi langit, karena jika jatuh, setidaknya jatuh di antara bintang-bintang. Ibu ingin kalian sukses dan masuk perguruan tinggi negeri. Materi pertama di semester 1 ini adalah mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Sesuai dengan judulnya, yang akan kita bahas ini adalah ancaman disintegrasi bangsa. Kalau saat ini kita sering menyebutnya gerakan separatis atau pemberontakan dalam negeri. Nah, peristiwa disintegrasi ini terjadi setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah Indonesia sebetulnya sedang berbenah dan berusaha menyiapkan sistem pemerintahan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai Undang-Undang Dasar 45. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar, bahkan di dunia, tentu ada banyak kepentingan dari berbagai kelompok yang tersebar di wilayah Nusantara. Banyaknya kepentingan inilah yang kemudian memicu timbulnya konflik-konflik yang mengancam keutuhan negara. Konflik-konflik tersebut yaitu pemberontakan Madiun, pemberontakan DITII, pemberontakan APRA, peristiwa Andi Ajis, pemberontakan RMS, dan pemberontakan PRRI serta Permesta. Sebelum kita membahas tentang upaya perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, alangkah lebih baik kita paham dulu apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa. Dis itu adalah tidak, integrasi itu artinya bersatu, dan bangsa adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan identitas, cita-cita, dan tujuan. Serta biasanya jika sebuah bangsa menempati negara, maka sekelompok yang memiliki kesamaan ini menempati wilayah yang sama. Jadi, disintegrasi bangsa adalah kondisi di mana sebuah bangsa mengalami perpecahan. Ada 3 faktor yang memicu terjadinya disintegrasi bangsa, yaitu yang pertama, konflik berkaitan dengan ideologi, 2, konflik yang berkaitan dengan kepentingan, 3, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konflik yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi sendiri adalah gagasan, ide yang menyeluruh tentang berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila
dan ada beberapa kelompok yang ingin mengubah ideologi bangsa tersebut. Konfliknya itu ada pemberontakan Madiun tahun 1948, peristiwa gerakan 30 September 1965. Keduanya ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang ingin mendirikan negara dengan ideologi komunis. Pemberontakan DITII ini terjadi di beberapa wilayah, adalah sekelompok orang yang menginginkan perubahan ideologi menjadi Islam sehingga ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Konflik yang berkaitan dengan kepentingan, maksudnya di sini adalah bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan berdasarkan keuntungan pribadi. Di Indonesia terdiri dari beberapa pemberontakan, yaitu APRA di Bandung, RMS di Maluku Selatan, dan Andi Agis di Sulawesi Selatan. Nah, yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konflik ini dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia ini menyebabkan ketidakpuasan dari beberapa daerah terhadap sistem yang berlaku dari pemerintah pusat terhadap daerah. Pemberontakan yang terjadi, pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta.